minum kelapa bakar di atas bale, makan ketupat dibelah 4. Apa kabar Abang None? Semoga semua pada sehat walafiat. Agar dapat lestari, seni budaya Betawi harus dapat beradaptasi. Demikian juga dalam hal tari tradisi Betawi. Para kreator seni tari melakukan inovasi-inovasi agar gerak tari dapat mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan yang kekinian. Tentunya tidak meninggalkan ciri khas dari tari tradisional itu sendiri. Abang None, kali ini kita akan membahas tari kreasi Betawi dalam Feature Betawi. Ya, orang mengatakan bahwa ada tarian tradisi, ada yang kreasi. Nah, saya menggarisbawahi bahwa sebagai penata tari, salah satunya sekarang tari kreasi Betawi. Banyak, hampir puluhan yang ada di Jakarta misalnya. Ada tarian Lenggang Nyai, Ronggeng Blantek, ada Ngarojeng, ada Ngejok Setepak, dan banyaklah tarian-tarian yang sekarang kita dengar bahwa itu tarian kreasi. Tapi penata tari kalau membuat salah satu karya tari kreasi, memang itu kreasi ngambil dari tradisi. Sebagai penata tari, dia harus tahu dia mau ngambil dari ide mana, terinspirasi dari mana, apa dari topeng, apa dari cokek. Itu harus tahu dia membuat karya. Nah, barulah dia membuat salah satu karya yang dia kreasikan dengan ngambil tari Betawi, tari topeng Betawi. Itu, misalnya, ini kewer, tak, dia bisa apa-apain. Ini tarian namanya selancar, ini bisa diapain dulu. Nah, itu namanya udah dikreasin dengan ambil dari tradisi. Jadi, kreasi salah satunya dia lebih berkembang, lebih mengembangkan dari tradisi yang dia pelajarin membuat tari kreativitas atau karya dia itu sendiri. Ada beberapa karya saya, ada Ngejok Setepak, ada Kembang None, ada beberapa. Nah, saya benar-benar dengan lagunya, sama gendangannya, sama gerakannya, sama ketumplaknya, takdangnya itu harus pas dengan hitungan gongnya. Seorang penata tari harus benar-benar kerjasama dengan penata musik supaya sinkron, supaya match dengan musiknya sama geraknya. Jangan tua, gapat, mana, aduh. Itu ditontonnya itu kok kayak gitu loh, menurut saya loh. Kebiasaan saya kalau membuat tarian di zaman saya, ya kayak gitu harus dengan lagunya, berapa kali 8, berapa gongan, naik ke berapa wilet, ini naik berapa, grafinya klimak apa enggak, non klimak apa enggak itu. Seni tari tradisi Betawi ada beberapa macam, diantaranya tari topeng, tari cokek. Untuk pengembangan seni tari tradisi ini, para kreator seni dapat mengacu pada salah satu tari tradisi asli untuk menciptakan gerakan-gerakan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman ataupun kreasi seni terbaru. Mungkin tergantung si penata tari, kalau memang dia terinspirasi dengan tarian dari daerah lain, misalnya dari daerah Sunda, dari Papua, dari mana, itu sebetulnya dia untuk kreasi dengan sesuai dengan musiknya sah-sah aja menurut saya, karena kreasi. Walaupun itu tari agak modern, dari tarian yang modern itu bisa-bisa aja, tapi yang dituntut itu sebetulnya kalau berkarya ya tarian Betawi, tarian kreativitas kita. Misalnya tari topeng. Tari topeng punya Betawi yang kaya tuh, dari mulai gibang, rapet nindak, selancar, kewer, gonjingan, pakblang, blongter, goyang plastik, goyang dua, nindak kagok.
itu kaya dengan gerak topeng Betawi. Nah, mereka kasih dasarnya dulu, ibarat pondasi itu kuatin dulu Betawinya. Dasarnya dulu, bukan dalam pengertian itu tari dasar yang paling bawah, itu dasarnya mempelajari tarian Betawi. Kalau seorang pelatih di Sanggar mengajarkan langsung tarian kreasi, misalnya Lenggang Nyai, Renggong Buyut, atau lagunya Renggong Manis, atau lagu Topenggong, atau yang lain yang disebut dengan tarian kreasi, itu salah menurut saya. Dasarnya dulu, penata tari memang harus berkreasi, harus penggarapan yang lebih berkembang lagi dengan gerakan kewer misalnya, bisa diapa-apain, gonjingan bisa diapa-apain, itu salah satunya dengan tarian kreasi. Kreasi memang kita harus kudu pelajarin, karena kalau kita nggak kreasi tarian ke anak-anak itu bosen, memang benar. Nah, salah satu Sanggar itu juga punya karya kita sendiri, berkarya. Adalah sebuah hal yang membanggakan dan membahagiakan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan diplomasi budaya ke luar negeri. Salah satunya dengan menampilkan tari-tari kreasi di Dubai. Selain kuliner, memang memperkenalkan jati diri bangsa dengan seni dan budaya menjadi primadona buat kita semua. Pemprov DKI Jakarta merasa bersyukur dapat menampilkan yang terbaik, yang asli dari Betawi untuk tampil di negara luar. Harapannya tentu saja makin sering kegiatan-kegiatan ini dijalankan, semakin diperkenalkan budaya-budaya asli dari Betawi, tentu saja akan menambah hasanah baru dan memberikan manfaat luar biasa untuk masyarakat seni di DKI Jakarta. Salam. Untuk memicu perkembangan tari tradisi dan tari kreasi Betawi, lembaga pemerintah melakukan banyak pelatihan, perlombaan maupun pagelaran seni tari kreasi ini di berbagai event. Harapannya agar kesenian tari tradisi dan tari kreasi ini tetap berlanjut dan lestari. Generasi muda saat ini mulai mengadaptasi seni tari kreasi Betawi untuk disajikan di media sosial maupun dalam seni pertunjukan langsung. Dengan demikian, pentingnya dukungan untuk para generasi muda yang meminati seni tari kreasi Betawi ini agar tetap lestari dan juga berkembang sesuai dengan seni tradisi asli budaya Betawi. Terkaitnya dengan itu punya kreativitas, punya karya sendiri. Nah, dari pihak pemerintah misalnya itu harus ada lomba dengan karya tari Betawi yang selalu dulu setiap tahun ada karya tari Betawi ya, dengan Dinas Kebudayaan. Nah, itu harus sekarang ini udah harus mulai diadain lagi. Jadi setiap sanggar mempunyai kreativitas, mempunyai karya sendiri, dan juga ya nggak bosen dengan jamuan-jamuannya, misalnya jamuan dari Dinas Kebudayaan, jamuan makan Pak Gubernur, tadian jangan itu mulu, memang dituntut sama Dinas Kebudayaan, harus kita punya karya baru. Itu yang sekarang yang saya alami. Harapan kami tetap bisa terjaga keaslian dan originalitas tari kreasi. Kami mengharapkan kehadiran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan, mensupport kami, mendukung kami untuk bisa mewadahi, untuk bisa memberikan penampilan dan juga memperkenalkan tari ini kepada siswa-siswi sekolah dasar se-Jakarta. Untuk tercipta, untuk mendukung tari kreasi di kota Jakarta ini. Yang namanya tari kreasi, apapun yang namanya kreasi kan ya itu kan timbul baru, ya kan? Dari yang namanya lama kita bikin dikreasiin, tapi tentunya yang lama itu nggak ditinggal. Nah, makanya aneh ngasih masukan bahwa yang namanya kreator untuk mendidik atau melatih di sanggar-sanggar kudu paham dulu tuh, kalau menurut aneh tuh, ya menurut aneh nih, pahamin dulu dia, gimana sih yang namanya tari topeng, gimana sih namanya tari cokek, gimana tari yang lain-lainnya. Setelah itu dia mau kerasiin, entah dari kostumnya, ya, entah dari mungkin ada sedikit dialognya, sambil dia nari itu dia dialog itu ngelucu atau memang ngebodor bahasanya. Tapi tetap bahwa aslinya yang namanya ini nggak keluar, itu yang namanya kita kreasiin. Nah,
Bener nggak? Ini sih menurut Ane nih. Iya nggak? Dengan berkembangnya seni tari kreasi Betawi, diharapkan juga dapat meningkatkan taraf ekonomi dan juga kesejahteraan para pelaku seninya. Oke Abang None, saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan pantun seperti biasa. Pulang menari bersama kawan, langsung ke rumah ya, jangan hayap lagi. Saya izin mau pamitan, semoga kita bisa jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni budaya Betawi